Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 11 untuk melakukan presentasi pada kali ini. Nah, di sini kami akan membahas mengenai aplikasi akuntansi dalam perbankan. Nah, sebelum kami lanjut untuk memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, untuk saya sendiri, Putu Rusyantika Dewi dengan NIM 1917051167 bersama dua rekan anggota kelompok saya, yaitu ada Regina Aprilia Naomi dengan NIM 1917051139 dan Ketut Novita Tripayani dengan NIM 1917051166. Baik, untuk materi yang pertama itu mengenai informasi akuntansi perusahaan perbankan. Nah, akuntansi perbankan sendiri adalah sistem akuntansi yang dipergunakan dalam praktik perbankan. Akuntansi perbankan sendiri pada dasarnya itu sama dengan akuntansi yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Bedanya itu terletak pada bahwa akuntansi perbankan itu harus dapat menginformasikan seluruh kondisi perusahaan karena menyangkut banyak pihak yang jumlahnya itu tidak sedikit, yang berjumlah itu sekitar jutaan orang. Contohnya itu seperti nasabah pemilik simpanan ataupun pinjaman. Nah, agar perbankan itu dapat mengungkapkan kondisi perusahaannya, maka setiap bank itu harus memelihara catatan-catatan untuk menyediakan data bagi keperluan laporan tentang kondisi keuangan bank, laporan pendapatan dan biaya, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana, serta untuk perhitungan pajak. Nah, prinsip akuntansi perbankan. Nah, di sini ada dua prinsip akuntansi perbankan, yaitu ada pencatatan biaya berbasis aktual dan juga pencatatan pendapatan berbasis kas. Nah, untuk pencatatan biaya berbasis aktual ini, salah satu jenis biaya yang ada di dalamnya itu ada biaya dana, di mana biaya dana ini adalah biaya terbesar di sebuah bank. Selain biaya dana ini juga terdapat biaya lain seperti prepaid expense yang digolongkan itu ke dalam biaya operasional perusahaan. Sedangkan untuk pencatatan pendapatan berbasis kas itu sebagian pendapatan banknya itu diambil dari kredit nasabah. Dan di dalam prinsip pencatatan pendapatan berbasis kas ini itu kondisinya itu tidak dicatat apabila belum diterima dalam bentuk tunai. Untuk manfaat akuntansi perbankan sendiri, yaitu yang pertama ada menyajikan informasi keuangan, di mana informasi keuangan perbankan itu harus selalu ada. Karena hal ini itu yang nantinya akan menjadi gambaran seberapa kuat si finansial yang ada di sebuah bank. Dan selain itu juga informasi ini juga dibutuhkan terkait dengan audit keuangan perbankan. Karena alasan itulah maka akuntansi keuangan perbankan ini harus benar-benar diterapkan. Yang kedua yaitu sebagai data untuk membuat keputusan, di mana akuntansi perbankan itu dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan atau kebijakan. Karena dari data tersebut nantinya kondisi dana dan pendapatan bank itu bisa dibaca dengan jelas dan detail. Untuk yang ketiga yaitu sebagai alat pengendali keuangan. Nah, jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu juga pasti akan terlihat seberapa kuat sih finansial yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, jika ternyata finansial itu buruk, tentu saja akan ada tindakan pengendalian keuangan agar tidak buruk itu terlalu lama. Nah, paling tidak itu bisa mencegah bank itu mengalami likuiditas atau pailit atau juga bisa disebut dengan bangkrut. Yang keempat itu selanjutnya mempermudah proses evaluasi moneter. Nah, dengan adanya akuntansi perbankan ini, proses evaluasi moneter itu akan lebih mudah. Karena di sana juga analisis keuangan
sekaligus pelaporan dari hasil analisis tersebut. Nah, proses evaluasi moneter sendiri itu sangat penting dilakukan. Nah, apabila bank itu atau adalah lembaga yang menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini dari pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Nah, akuntansi keuangan sendiri bisa dijadikan sebuah titik tumpu dari alokasi keuangan apabila pencatatannya itu dinyatakan sempurna. Dengan kata lain itu tidak ada kesalahan. Nah, jika masih belum baik, sebaiknya dilakukan perhitungan ulang. Karena resikonya ini cukup besar jika alokasi keuangan dialihkan pada sesuatu yang keliru. Dan yang terakhir yaitu mencegah bank itu dari kondisi pilot. Nah, manfaat selanjutnya itu akuntansi perbankan itu adalah mencegah bank dari pilot karena kondisi keuangan yang sudah diketahui di awal, sehingga langkah kebijakan ini bisa diambil dengan cepat sebelum bank itu mengalami kolaps. Baik, untuk selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi perbankan. Nah, persamaan dasar akuntansi itu akuntansi ini dibangun dari pemahaman antara hak dan kewajiban, di mana hak ini adalah kekayaan atau aktiva atau juga biasa disebut dengan aset. Nah, hak ini juga ada karena timbulnya sebuah kewajiban. Nah, konsep akuntansi itu juga menghendaki bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya juga di sini bisa dijelaskan bahwa hak itu adalah kewajiban dan aktiva itu adalah pasifa. Nah, kewajiban bank itu juga terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan juga terhadap pihak internal. Nah, untuk kewajiban pihak eksternal ini di luar perusahaan itu seperti kewajiban kepada kreditor atau pemberi dana atau bisa juga disebut dengan deposan. Dan untuk kewajiban internal ini yaitu kewajiban kepada pemilik modal tersebut. Untuk persamaannya itu dapat diperluas menjadi aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, bila bank itu melakukan aktivitas, pasti akan memperoleh pendapatan dan juga mengeluarkan sebuah biaya. Nah, selisih antara pendapatan dengan biaya inilah yang bisa disebut dengan laba bank, di mana laba bank ini merupakan komponen dari modal bank sendiri. Persamaannya itu bisa dibuat yaitu sama dengan aktiva sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya atau bisa juga dengan aktiva ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal dan ditambah dengan pendapatan. Untuk selanjutnya itu dengan persamaan dan penggambaran rekening buku besar maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama. Nah, setiap pertambahan akan dicatat di debit dan pengurangan aktiva akan dicatat di kredit. Untuk yang kedua, setiap pertambahan biaya akan dicatat di debit, sedangkan pengurangan biaya itu akan dicatat di kredit. Yang ketiga, setiap peningkatan hutang akan dicatat di kredit dan setiap pengurangan hutang akan dicatat di debit. Lalu yang keempat, setiap pertambahan modal akan dicatat di kredit dan penurunan modalnya itu akan dicatat di debit. Dan untuk yang terakhir itu, setiap pertambahan pendapatan bank akan dicatat di kredit dan setiap penurunan pendapatan bank akan dicatat di debit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilian Nomi dengan NIM belakang 1139. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Sistematika rekening bank. Sistematika rekening perbankan sangat diperlukan untuk keseragaman agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami dan diperbandingkan. Sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Digit pertama berisi rubrik rekening, digit kedua berupa identifikasi jenis valuta, digit ketiga berisi kelompok rekening giro, digit keempat berisi kelompok rekening subgrup,
dan digit kelima dan seterusnya berisi berupa rincian atau rekening individual. Pengelompokan rekening selanjutnya didasarkan pada sifat dan fungsi rekening. Pengelompokan ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, komitmen, dan kontingensi. Berikut adalah tabel pengelompokan rekening. Nomor rekening yang pertama adalah aktiva, kedua adalah kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, kelima beban, keenam penyisian penghapusan aktiva produktif, ketujuh akumulasi penyusutan aktiva tetap, kedelapan adalah komitmen, dan kesembilan adalah kontingensi. Berikut adalah contoh pengelompokan rekening 2 digit. Nomor 10 adalah aktiva dalam valuta rupiah. Pada digit kedua adalah 0 yang menunjukkan valuta rupiah. Nomor 11 adalah aktiva dalam valuta asing. Pada digit kedua adalah 1 yang menunjukkan valuta asing. Nomor 20, kewajiban dalam valuta rupiah. Pada digit yang kedua adalah 0, menunjukkan valuta rupiah. Dan nomor 21 adalah kewajiban dalam valuta asing. Pada digit kedua adalah 1 yang menunjukkan valuta asing. Nomor 30 adalah ekuitas dalam valuta rupiah. 31 adalah ekuitas dalam valuta asing. 40 adalah pendapatan dalam valuta rupiah, 41 adalah pendapatan dalam valuta asing, dan seterusnya. D. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. PAPI merupakan penjabaran lebih lanjut dari PSAK yang relevan untuk industri perbankan yang perlu disesuaikan. PAPI disusun dengan kerjasama antara Bank Indonesia, Perbankan, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan adanya PAPI, diharapkan transparansi kondisi keuangan dari bank meningkat, sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, andal, dan dapat dibandingkan. Terdapat 3 tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Yang pertama adalah untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya. A. Pengambilan keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasinya harus dipahami oleh pelaku bisnis serta pihak-pihak yang berkepentingan. B. Menilai prospek arus kas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang mendukung deposan, investor, kreditur, dan pihak lain yang memperkirakan jumlah dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat bergantung pada kemampuan bank untuk menghasilkan kas untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, dan pembayaran dividen. C. Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank atau economic resource. Kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi sumber daya tersebut. Tujuan yang kedua adalah menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan bank. Tujuan yang ketiga adalah menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Namun, penyajian yang diatur PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai dengan kondisi masing-masing bank. Penyusunan PAPI didasarkan pada acuan yang relevan. Yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang biasa disingkat dengan KDP-PLK. Kemudian ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau ISAK. Yang kedua adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga adalah International Accounting Standard atau IAS ataupun International Financial Reporting Standard atau IFRS.
Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, dan standar akuntansi negara lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Novita Tripayani dengan NIM belakang 1166. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai laporan keuangan bank. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Yang kedua ada tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu ada bahasa laporan keuangan. Harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut memuat informasi dan waktu yang sama. Laporan keuangan tersebut juga harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada mata uang pelaporan. Pelaporan harus dinyatakan dalam rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang selain rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu ada kebijakan akuntansi. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan PSAK. Apabila PSAK belum mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Yang ketujuh ada penyajian. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Yang ketiga ada saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank, disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Lalu ada laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama bank. Lalu ada catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu ada dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan untuk menggunakan kata sebagian besar dalam menggambarkan bagian dari suatu jumlah, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal ataupun persentase. Lalu ada perubahan akuntansi wajib memperhatikan 3 hal. Yang pertama, perubahan estimasi akuntansi, yang kedua ada perubahan kebijakan akuntansi, dan yang ketiga ada terdapat kesalahan mendasar. Lalu selanjutnya ada pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Lalu ada penyajian laporan keuangan. Bagi bank, wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada 2 konsistensi penyajian. Yang pertama, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan atau perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi.
Selain itu, alasannya juga harus diungkapkan. Yang ke-9 ada 3 materialitas dan agregasi. Yang pertama ada penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Yang kedua ada pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang terakhir ada informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang ke-10 ada saling hapus. Yang pertama, jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disaling hapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan sifat atau fungsi yang sejenis. Yang kedua ada pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai, serta dengan aset dan kewajiban yang saling dihapuskan sebagaimana maksud di atas. Lalu ada informasi komparatif. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode awal hingga akhir. Yang kedua adalah laporan komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Nomor 12 adalah laporan keuangan interim. Yang pertama adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai integral dari laporan periode tahunan dan dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau periode lain yang kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada memuat informasi yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas serta CALK. 13 ada periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin. Dalam hal ini, bank baru berdiri, laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun takwin. Bank dapat membuat 2 laporan menggunakan periode tahunan takwin dan periode efektif, serta mencantumkan yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan selain periode 1 tahunan. Yang kedua ada fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas serta CALK tidak dapat diperhitungkan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan harus dihubungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Diperlukan langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama ada transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi antara bank dan anak perusahaan harus dieliminasi. Lalu untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan bank. Jika berbeda, maka dapat dilakukan sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tidak lebih dari 3 bulan, dan juga peristiwa atau transaksi material yang terjadi diungkapkan dalam CALK. Lalu disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama ataupun sejenis. Yang terakhir ada hak minoritas harus disajikan tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu, terdapat komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari 5. Yang pertama ada neraca, lalu laporan laba rugi, lalu laporan arus kas, lalu laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. B. Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral
dan pengguna lain yang menyangkut. Yang pertama ada pelaporan posisi keuangan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan. Yang kedua ada laporan kinerja, digunakan untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber yang ada. Yang terakhir ada laporan perubahan posisi keuangan, perubahan kas dan setara kas, perubahan ekuitas. Lalu selanjutnya ada metode pencatatan transaksi mata uang asing. Yang pertama, transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan atau penutupan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah atau rata-rata kurs beli dan kurs jual. Yang kedua ada dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing, terdapat dua metode yaitu single currency dan juga multi currency. Yang ketiga ada pengertian dan karakteristik. Single currency merupakan pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar yang digunakan yaitu rupiah. Karakteristiknya adalah neraca yang diterbitkan hanya satu mata uang rupiah. Saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara extra-contable. Penjurnalan tidak menggunakan pos rekening perantara mata uang asing. Dari penjabaran saldo rekening mata uang asing dilakukan per rekening yang bersangkutan. Yang kedua ada multi currency, pencatatan transaksi mata uang asing dengan melakukan langsung ke dalam mata uang asing asal atau original currency yang digunakan pada transaksi tersebut. Karakteristiknya adalah neraca diterbitkan di setiap mata uang asing asal atau original currency yang digunakan. Untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan neraca dalam base currency. Penjurnalan menggunakan pos rekening perantara dan penjabaran saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Lalu yang keempat, terdapat pencatatan biaya dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada jika menggunakan single currency, seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah. Yang kedua ada jika menggunakan multi currency, seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal. Dan agar saldo biaya dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi, maka pada setiap akhir hari, saldo rekening biaya dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindah bukukan ke rekening biaya dan pendapatan rupiah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kami ucapkan terima kasih.